Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Baiklah, sebagai pemberangkatan kita perhatikan surat Asy-Syura ayat 13 yang pertama. Kemudian yang kedua surat Al-An'am ayat 112 ya. Kemudian surat Al-Fatih ayat 26. Sebagai pemberangkatan kita berangkatkan dari 3 ayat ini. Yang pertama surat Asy-Syura ayat 13. Saya bacakan. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kaburu 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi Allahu yastabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Kemudian surat Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zuhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Kemudian yang ketiga pada surat Al-Fatih ya, ayat 26. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyati fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia kurang lebih. Yang pertama yaitu Allah telah mensyariatkan bagi kalian dari urusan dinul Islam ya, agama Islam. Ma wasabinuha, apa yang Allah telah wasiatkan dengannya kepada Nuh, Nabi Nuh alaihissalam maksudnya. Walladzi auhayna ilaika, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Wa ma wasaina bihi, dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya Ibrahim kepada Ibrahim, wa Musa kepada Musa, wa Isa kepada Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fi, agar kalian menegakkan din dan tidak berpecah belah di dalam urusan itu. Kaburu 'alal musyrikin, berat bagi orang-orang musyrik, ma tad'uhum ilaih, apa yang kalian seru mereka kepadanya. Allah yastabi ilaihi may yasha, Allah memilih kepada dinnya siapa yang Allah kehendaki, wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah memberi petunjuk kepada dinnya orang-orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bahas dulu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, para ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya cara, baik dia manhajnya, wasailnya, secara garis besar tentunya memperjuangkan Islam itu adalah sesuatu yang sudah diberi petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita membicarakan tentang bagaimana memperjuangkan Islam pada masa kini, itu sama dengan bagaimana memperjuangkan Islam pada masa Nuh alaihissalam, sama dengan memperjuangkan Islam pada masa Ibrahim, Musa, Isa, dan sama dengan pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita bukan orang yang membuat pertama kali tentang masalah ini. Manhajnya, wasailnya, yang berbeda cuman pemahaman tentang realitas hari ini saja. Tetapi secara umum juga realitas itu rumus-rumusnya
tidak berbeda ya. Nanti akan bisa kita lihat setelah kita bicarakan lebih jauh. Apa sebenarnya yang disebut dengan memperjuangkan Islam? Memperjuangkan Islam sebenarnya adalah merupakan syariat sepanjang masa sejak Nuh alaihissalam sampai hari ini dan sampai entah kapan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Islam itu wujud di muka bumi, yaitu an-aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Maknanya memperjuangkan Islam itu adalah menegakkan Islam itu dalam kehidupan nyata ya, yaitu iqamatuddin. Ditekankan wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berpecah belah dalam urusan itu karena satu perkara ya, yang sering dilupakan dalam setiap program itu adalah persatuan itu. Kesatuan pikiran, kesatuan perasaan, kesatuan langkah, kesatuan tujuan, kesatuan al-ghayah al-maqsudah dan al-ahdaf al-matlubah. Tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga tujuan-tujuan antara yang ingin diwujudkan. Itu yang sering dilupakan. Wallahu a'lam, nanti kita bisa melihat. Dalam satu kitab yang bagus, Madkhal ila Qiyadatin Islamiyatin, Dr. Abu Burhan hafizahullah menulis bahwa unsur iqamatuddin itu ada 4 perkara besar. Yang pertama yaitu apa yang disebut dengan tanfiduddin. Maknanya menegakkan din. Unsur yang pertama yaitu mengimplementasikan din itu sendiri, melaksanakan agama Islam itu sendiri. Di sini juga ada beberapa poin ya, ada beberapa nukat, ada beberapa poin. Tanfiduddin itu yang pertama adalah iqamatus syara'i wal hudud. Menegakkan syariat-syariatnya dan melaksanakan hudud. Sebelum kita uraikan, yang kedua yaitu tanfidul ahkam, mengimplementasikan hukum-hukum Islam. Hubungannya kalau yang pertama lebih banyak kepada internal kaum muslimin, menegakkan syariat Islam. Ya, sholat itu hanya untuk orang Islam ya, kita tidak boleh memaksa orang Yahudi untuk sholat 5 waktu kan. Di dalam Darul Islam pun tidak ada paksaan dalam urusan itu. Penegakan syariat. Hudud, siapa yang berzina dia dihukum dengan hukum hudud, siapa mencuri dia dihukum dengan hukum hudud. Itu berlaku juga kepada kaum muslimin, orang Islam yang berzina. Orang yang tidak Islam, orang yang kita tidak menyebut non muslim, sebab itu tipu daya ya. Muslim dan non muslim itu kan kalimat tipu daya. Muslim dan kafir itu kalimat yang Qur'ani. Orang Yahudi boleh memakai hukum mereka sendiri di dalam Darul Islam, orang Nasrani memakai hukum mereka sendiri dalam urusan hudud ya, dalam urusan hudud. Tetapi ada satu hukum yang berlaku kepada semua orang di dalam kekuasaan Islam. Maka yang kedua disebut dengan tanfidul ahkam, yaitu mengimplementasikan hukum-hukum Islam. Ini berlaku bagi semua orang ya. Ada aturannya nanti tentunya untuk menjelaskan ini lebih detail perlu daurah barangkali 1 minggu ya. Silakan nanti kalau DKM masjid ini atau Madinah mau menyelenggarakan, kita bersama-sama dengan Ustaz Nazar Haris nanti daurah. Kemudian unsur yang ketiga atau nuktah atau poin yang ketiga dalam tanfiduddin, dalam apa ini ya, implementasi din, yaitu hamlun nasi alat tamassuki bihi. Membawa manusia semuanya untuk berpegang kepada din, kepada Islam. Ya. Ini tentunya bertingkat-tingkat. Pada tingkat yang paling tinggi tentunya kekuasaan kekhalifahan Islam, dia membuat satu peraturan sebagai produk turunan dari peraturan Allah dan Rasulnya untuk menata kehidupan. Dan membawa, kalimatnya membawa, bukan menganjurkan, bukan menghimbau, membawa. Membawa itu suka tidak suka harus dilakukan.
Ya. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, barangkali tidak suka juga ya membayar tol. Tetapi tidak bisa menghindar, harus hamlu karena ada peraturan yang di belakangnya ada kekuasaan tentu. Kaum muslimin di Indonesia harus dibebani ganda, ya, membayar zakat, infak, sedekah dan membayar pajak, ya kan? Tapi kita tidak bisa menghindar karena hamlun nas ala tamassuk bihi, din mereka. Din ada dua kan, dinullah dan dinul malik. Tetapi urusan ini kita bicara din, maka kekuasaan Islam yang melaksanakan Islam, penegakan din yang melaksanakan Islam, itu juga membawa manusia untuk berpegang teguh kepada Islam. Dia suka, tidak suka, dia akan tunduk dengan sistem peraturan. Itu pada tingkat yang paling tinggi. Tingkat yang paling sederhana ya lehwah, para ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting, yaitu bagaimana memastikan bahwa setiap orang Islam ini berpegang teguh kepada ajaran agamanya. Ini penting. Oleh karena itu, usaha perjuangan menegakkan Islam jangan justru menjadikan orang Islam menjadi kendor di dalam berpegang teguh kepada dinnya. Mungkin pelaksanaan konkretnya kalau saya boleh memberikan contoh, tadi sudah disinggung sedikit. Jadi orang Islam di Indonesia dengan berbagai macam potensi itu berada di berbagai lembaga. Ada yang menjadi menteri lah, ya, anggota DPR, MPR, atau menjadi dirjen di berbagai macam kementerian. Ada juga yang bekerja di berbagai bidang. Untuk masalah ini kita harus memastikan bahwa setiap orang Islam dan potensinya itu harus ditasarufkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Harus ada jaminan. Setiap orang Islam, ya, itu harus dipastikan bahwa seluruh potensinya ditasarufkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Kalau Pak Wali Kota Bekasi ini adalah seorang Muslim, ya, dengan kesaksian umat Islam tentunya kan, walaupun satu dua aktivis barangkali menganggap lain, dengan kesaksian orang Islam, maka Pak Wali Kota ini harus memberi jaminan kepada dirinya sendiri dan kepada publik bahwa potensinya ditasarufkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Itu perwujudan daripada Islam yang sebenarnya, iman yang sebenarnya, dan takwa yang sebenarnya, yaitu seorang muslim yang benar, yang mukmin dan muttaqi. Dia itu yahya fil Islam walil Islam wa yamutu lil Islam wa fil Islam. Dia hidup di dalam Islam dan untuk Islam, dan dia mati untuk Islam dan di dalam Islam. Itu orang Islam yang selamat di dunia dan di akhirat. Tetapi fakta kita melihat dari ini, ya, kita harus perbaiki tentunya, bukan menunjuk kepada siapa yang salah. Banyak orang Islam itu yang dia hidup di dalam Islam tetapi tidak untuk Islam, ya. Orang Islam hidup di dalam Islam tapi hidupnya untuk kebangsaan, untuk demokrasi, ya. Bahkan lebih buruk lagi, untuk kekafiran dan memusuhi Islam. Banyak itu. Kita tidak perlu mengambil contoh karena terlalu banyak. Kemudian juga orang Islam mesti memastikan, karena ini berhubungan dengan nasibnya di akhirat, dia mati di dalam Islam dan untuk Islam. Jangan sampai ada orang Islam itu bersumpah mati untuk kuburan kosong, ya. Harus untuk Islam, untuk iqamatuddin. Ini baru yang pertama, tamfiduddin. Kemudian yang kedua yaitu unsur iqamatuddin, yaitu disebut dengan hifdzuddin, memelihara din, memelihara Islam. Ini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu binashrihi, dengan menyebarkan Islam. Kemudian yang kedua wabidakwati ilaihi. Bedanya apa? Menyebarkan Islam sama berdakwah. Kalau menyebarkan Islam itu tidak ada target mad'u yang jelas. Islam kita siarkan, ya.
siapa saja, ya, umum. Tapi kalau sudah dakwah tadi disebutkan ada manhajnya, ada wasailnya, ada uslubnya, ya, bahkan ada manhaj amalinya. Oleh karena itu ketika membicarakan tentang unsur atau poin yang kedua dalam unsur hifdzuddin, yaitu wabidakwati ilaihi bil lisan wal qalam wa ghairihima wa bil jihadi fi sabilillah. Tadi sudah disinggung. Mendakwahkan Islam yaitu dengan lisan, dengan tulisan, dan ya selain keduanya yang sejenis dengan itu, dan dengan jihad fisabilillah. Saya perlu tekankan, perlu beritahukan dan ingatkan sekali lagi kepada para ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, siapapun dari kalangan apapun, syukur-syukur kalau ada pejabat dari BNPT, dari kepolisian, saya perlu ingatkan sekali lagi bahwa al-jihadu fisabilillah itu hanya digunakan apabila dakwah Islamiyah dihalangi. Maka fungsi al-jihadu fisabilillah adalah salah satunya liizalati awaqi'id dakwah, untuk menghilangkan halangan-halangan dakwah. Biarkan kami mendakwahkan Islam. Misalnya ini orang Islam ini tidak punya alasan untuk menggunakan kekuatan senjata kalau dia tidak dihalangi. Biarkan kami mendialogkan Islam ini dengan siapapun yang ada di negeri ini. Kalau perlu pemerintah melalui berbagai jajarannya memfasilitasi, sebab ini penting. Mari kita dialogkan, hilangkan hantu terorisme itu dengan dialog. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga dari unsur yang kedua yaitu menjaga din, yaitu daf'us syubhi anhu, menolak subhat dari Islam. Subhat beda dengan yang keempat nanti, yaitu daf'ul bid'ah wal abatili wa muharibatuhuma. Yang keempat menolak bid'ah, kebatilan, dan memerangi keduanya. Kenapa yang daf'us syubhi, menolak subhat, tidak ada kalimat dan memeranginya? Karena subhat itu urusannya tasawur. Urusannya adalah pribadi manusia yang punya persepsi yang keliru tentang hidup dan kehidupan dan tentang Islam. Tetapi kalau sudah bid'ah dan kebatilan itu sistem. Maka induk ahlul bid'ah menurut para ulama salafus saleh yaitu Rafidhah Syiah, kemudian Murji'ah, kemudian yang hangat kita bicarakan hari ini Khawarij. Ya. Itu sistem. Kemudian kalau kebatilan ya sekularisme, komunisme, isme yang tidak dibimbing oleh tuntunan Allah dan Rasulnya. Untuk daf'us syubhi anhu ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menolak syubhat itu dengan narasi, dengan keterangan. Hari ini kita tidak tahu entah sumbernya dari mana. Hari ini penanaman syubhat mulai digalakkan lagi, bukan berarti baru mulai digalakkan lagi. Saya bawakan ini ya, rencana dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memasukkan syubhat ke dalam ajaran Islam. Termasuk tadi sudah disinggung oleh beliau, yaitu perang generasi keempat. Tapi saya tidak akan singgung perang generasi keempat, bagian beliau ya. Ya, bagian beliau nanti. Saya hanya mau menjelaskan tentang syubhat yang coba ditanamkan oleh entah siapa, atau yang menanam kalau merasa hadir di sini, mari berdiri Pak, kita diskusi. Ya. Kan diskusi itu baik sekali. Diskusi itu pakai hujah Pak, pakai argumen dan akhlakul karimah, bukan pakai pestul dan burger ya Pak ya. Mari Pak, diskusi pakai argumen. Ya. Kita siap Pak. Tapi pakai akhlakul karimah ya, pakai akhlak yang baik ya. Jangan pakai borgol Pak. Di sini ya ikhwah, ini jelas tertulis dengan jelas.
yaitu bahwa di Indonesia ada satu upaya keras untuk menanamkan syubhat di dalam Islam dan dalam diri kaum muslimin dengan mencetak Muslim Indonesia, bukan Muslim di Indonesia. Coba bayangkan Pak, Muslim Indonesia, nggak tahu ini bentuknya seperti apa, tapi itu jelas syubhat yang harus dipertimbangkan. Tapi sekali lagi, karena syubhat itu narasi, mari kita dialog. Yang mempunyai konsep hendak menciptakan syubhat di dalam Islam dengan menyebutkan Muslim Indonesia, bukan Muslim di Indonesia, mari terangkan. Kemudian biar kami menerangkan bahwa itu sesat. Harus ada forum tersendiri. Saya mengusulkan kalau ada anggota BNPT atau siapa yang simpati dengan BNPT yang ada di sini, BNPT yang lebih berhak untuk menyelenggarakan panggungnya. Ya, silahkan nanti dari ulama perwakilan BNPT hadir. Saya dengan Ustadz Nazar Haris, insya Allah moga-moga beliau bersedia, karena ini bagian daripada perjuangan. Bukan berjuang Pak ya, sebab hari ini berjuang itu beras, baju dan uang. Iya, hari ini itu beras, baju dan uang, selesai sudah. Kemudian poin yang kelima dari menjaga din, yaitu himayati biladil Islam wa taufirul amni, melindungi negeri Islam dan menciptakan rasa aman. Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan yang bisa memberikan rasa aman hanya kekuasaan Islam untuk semua orang ya. Sejarah telah membuktikan. Silahkan dikaji lagi sejarahnya. Nah, kalau perlu diskusi sendiri, ini perlu diskusi sendiri juga ya kan. Akhirnya saya menganjurkan kepada DKM atau kepada Madinah, majelis seperti ini hendaknya rutin ya kan. Terlalu sambung menyambung, memperjuangkan Islam mau dibicarakan 45 menit kali 2, coba bayangkan ya. Syariat zaman Nuh sampai hari ini, itu kata beliau sepak bola Torabika soccer ya. Wah, mari kita pikirkan dengan serius ya. Poin yang kelima itu tadi ya, menjaga negeri Islam dan menciptakan rasa aman. Jadi kalau ada mujahidin ya, atau orang Islam yang sungguh-sungguh di Indonesia ini bersungguh-sungguh ya, karena kesadaran Islamnya, bukan karena tergabung dalam satu kelompok tertentu ya, karena kesadaran Islamnya itu datang ke negeri-negeri kaum muslimin yang ada tentara kafir masuk ke dalamnya. Itu termasuk bagian daripada pelaksanaan hifdzuddin ini, melaksanakan ajaran yang disadari itu. Saya pernah usulkan melalui BNPT, sebaiknya pemerintah Indonesia, BNPT mengusulkan kepada pemerintah Indonesia supaya ini para mujahidin Indonesia yang bersemangat mau jihad di negeri-negeri yang kaum muslimin yang dianiaya oleh orang-orang kafir itu difasilitasi, jadi terkontrol. Saya pernah usulkan. Jawabannya waktu itu senyum dan sampai hari ini belum ada jawaban. Saya tuntut Pak jawabannya ini di forum terbuka. Sekali lagi kita dialog. Kita tidak sama memang, tetapi kita tidak ingin adanya anarki dari ketidaksamaan. Siapa yang memulai? Mari. Kalau di dalam Al-Quran biasanya yang memulai itu bukan orang Islam. Wahum bada'ukum awwala marrah. Biasanya yang mulai itu orang yang bukan Islam. Apapun namanya ya. Artinya namanya apapun, ahli kitab atau musyrikin gitu. Itu yang memulai lebih dahulu. Orang Islam tuh tenang-tenang saja. Untuk apa diberi masjid sebesar ini ya? Ini karena belum jadi saja masih dikasih kipas angin. Nanti kalau sudah jadi saya yakin setahun lagi saya kesini sudah tutupan pakai AC semua. Ya kan? Apalagi? Tetapi jangan diusir kewajiban menegakkan din yang merupakan syariat sepanjang masa sejak Nuh alaihissalam sampai entah Allah nanti menghendaki kapan ya Islam ini diangkat dari muka bumi, itu jangan diusir. Yang ketiga ini memang agak perlu mengerenyitkan dai, apa istilahnya itu Pak? Agak perlu
Kalau yang punya kacamata harus menaikkan kacamatanya sedikit. Jadi unsur yang ketiga dari iqamatuddin itu adalah al-qadha'u 'ala tawaghid. Sikap tegas terhadap para taghut. Menarik sekali. Oleh karena itu mari kita dialog. Taghut itu apa? Nah, itu yang harus ditegaskan. Itu juga perlu satu daurah tersendiri. Saudara saya Khairul Ghazali namanya, ketika masih menjadi narapidana kasus terorisme, ya, difasilitasi oleh BNPT untuk membedah bukunya Mereka Bukan Taghut. Silakan baca nanti. Ya, saya diundang sebagai salah satu narasumber dengan Ustadz Ja'far Umar Thalib, ya, hafizahullah, dan beberapa narasumber yang lain. Itu kita bicara normatif menurut para salafus saleh saja. Siapa taghut itu? Yaitu apa saja ya, yang diikuti, ditaati, diibadahi melebihi batas. Ya, apa saja itu selain Allah melebihi batas itu merampas hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau orang taat kepada manusia atau apapun namanya yang bernama makhluk, kemudian dengan ketaatannya kepada manusia atau makhluk itu menyingkirkan atau mengabaikan atau menomorduakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk yang atau manusia yang ditaati dia ridho, dia taghut. Orang yang mentaati dia hamba taghut, dan seterusnya dan seterusnya. Contohnya banyak sekali, tapi yang penting prinsipnya itu kalau didetailkan ya banyak ya. Yang jelas taghut nomor satu itu mesti iblis, ya. Kemudian dan seterusnya nanti kita bahas sendiri, itu tidak cukup hanya dengan sepintas lalu. Yang keempat, unsur yang keempat dari iqamatuddin, wah bisa lebih naik lagi kacamatanya ini, yaitu takwinul quwwah al-musallahah lil qiyam bil muhimmat as-saghbah. Jujur saya katakan ada kalimat lain, tapi saya tidak sampaikan karena itu tadi tidak tepat majelisnya. Jadi harus ada membentuk kekuatan bersenjata. Untuk apa? Untuk melaksanakan satu kepentingan-kepentingan yang berat. Bayangkan ya ikhwah, sebuah negeri kaum muslimin misalnya ini ya kan, kemudian ada tentara kafir masuk. Bagaimana cara mengatasinya kalau tidak punya senjata? Saya tidak berbicara untuk level Indonesia, artinya saya menganjurkan para hadirin kemudian nanti, bahasa beliau tadi ngasah pedang. Enggak, saya tidak menganjurkan Anda sekalian nanti kemudian memborong dari pindad itu SS1 atau SS berapa itu. Saya tidak menganjurkan seperti itu. Tetapi sekali lagi ini kita berbicara Islam secara global. Tentunya bagi pemerintahan Islam tertentu di mana saja di dunia Islam wajib ini kan. Jadi sekali lagi jangan berbicara dalam satu skop yang sempit, tapi skop Islam secara global. Kemudian pertanyaannya, apakah kita perlu seperti itu? Nah, itu perlu diskusi khusus, tapi tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Ya. Perlu apa tidak menurut kita? Mari kita duduk bersama, ya. Para ulamanya, para tokoh masyarakatnya, para pemimpin organisasi Islam, baik politik maupun bukan politik, mari kita duduk bersama. Kita rumuskan fikih Islam untuk Indonesia. Monggo. Pernah disinggung dalam satu majelis di MIUMI, ya, Majelis Intelektual dan Ulama Islam Muda Indonesia, ya, di Tebet, di AGL, Ustaz Bahtiar Nasir, pernah disinggung masalah ini, bahwa kaum muslimin bangsa Indonesia memerlukan fikih Islam untuk Indonesia. Menyikapinya bagaimana? Wallahu a'lam. Ini kita. Kenapa ayolah ikhwah? Kita bicara global sekali lagi Pak, Bu, dan saudara-saudara sekalian. Kenapa kita memerlukan kekuatan bersenjata untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat? Tadi sudah kita sebut
di surat Al-An'am ayat 112 ya. Kita coba lihat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin yukhrifal qawli ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia kurang lebih ini ya, kurang lebih. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ya, musuh, yaitu berupa setan manusia dan setan jin, yang mereka itu sebagian dengan sebagian mereka membisikkan kalimat-kalimat yang apa ya, yukhruf itu hiasan ya, hiasan ucapan yang ghurura, menipu. Jika Rabbmu, jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak melakukan itu, maka biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Maknanya apa ya ikhwah? Kita tentu sepakat, bukan hanya kaum muslimin, semua umat manusia di dunia ini sepakat bahwa manusia yang paling lembut hati adalah para nabi, bahwa manusia yang paling penyantun terhadap manusia yang lain adalah para nabi, bahwa manusia yang paling bijaksana, tertib, menghargai hak orang lain adalah para nabi. Tetapi para nabi itu ketika mencoba untuk iqamatuddin, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikannya ya, mempunyai musuh. Ya, menjadikannya mempunyai musuh. Musuh itu bukan kita yang memilih ya. Musuh bukan kita yang memilih, Allah yang memilihkan musuh buat kita. Menarik sekali ya. Dalilnya pada surat An-Nisa ya, ayat 45 kalau tidak salah. Nanti dicek lagi ya. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih mengetahui siapa musuhmu ya. Hukumnya kembali kepada orang-orang beriman, orang-orang Islam. Siapa musuh kalian? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kepada kita musuh kita, ya kan? Yang kita lakukan apa? Bukan menolak, ya Allah, buat saya jangan dikasih musuh itu. Kasih musuh yang lain saja. Itu terlalu keras, terlalu garang, super power. Kasih yang lembut saja, ya kan? Yang kalau kita datang mereka lari sehingga mereka meninggalkan roti dan susu yang banyak sekali. Oh, tidak bisa. Ya. Jadi yang menentukan musuh orang beriman itu Allah Subhanahu wa taala. Ini semua saya bacakan Pak dari Al-Qur'an. Bapak baca terjemahan Al-Qur'an dan terjemahnya Departemen Agama, silahkan. Ya. Oleh karena itu sikap orang beriman adalah dan cukup Allah sebagai penolong, Allah sebagai pelindung. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah. Kalau agama ini bikinan saya sendiri Pak, saya buat yang aman, ya kan? Saya tidur di rumah, makan enak, nonton TV, main game, main SP, PS, ya. Akhir pekan saya pergi ke jungle, jungle? Pokoknya kemana-mana lah, ya kan? My life is my adventure, katanya gitu, ya kan? Kemudian saya masuk surga. Tapi agama bukan bikinan saya. Agama ini amanat Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada SOP-nya. Agama bukan bikinan Amerika, bukan bikinan pemerintah Indonesia, maaf ya. Tapi agama ini adalah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan paketnya kepada kita sekalian. Kita tinggal mengikuti, ya kan? Maka kalau agama ini diserang konon begitu ya, kita sudah tidak punya daya lagi membelanya, nah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lihadzal-din rabban yahmihi. Sesungguhnya bagi din Islam itu ada Rabb, ada Tuhan yang memeliharanya. Ya kan? Manusia bisa perang mengalahkan Abu Rusdan, bisa mengalahkan Ustadz Muhajirin, bisa mengalahkan Ustadz Nazar Haris dan pengikut-pengikutnya.
tetapi manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Innal ladzina yukhaduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, pasti ia dalam keadaan hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dengan kalimatnya, aku Allah pasti akan menang, dan juga Rasulku pasti akan menang. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Kuat perkasa lagi ya Pak. Manusia itu mau berkumpul bersama-sama melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kekuatannya coba? Ya. Dikasih satu nyamuk saja sudah DB semua. Ya, gelimpangan bergelimpangan. Jadi inilah ya ikhwah, ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iqamatuddin diperlukan unsur kekuatan bersenjata karena dia menghadapi musuh. Dan musuh itu dalam banyak ayat diterangkan, mereka itu tidak hanya dengan lesannya, tapi dengan kekuatan bersenjata memerangi Islam. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dan kaum muslimin itu tidak pernah berhenti memerangi kalian, ya. Memerangi ya ikhwan, ya. Yuqatilun, memerangi. Yuqatiluna itu resikonya itu adalah yaqtuluna wa yuqtalun, ya, membunuh dan dibunuh resikonya, ya kan. Ini silakan nanti kita kaji lebih jauh, kita ungkap lebih jauh. Tapi tentunya tidak cukup dalam majelis ini. Kemudian kita menginjak kepada surat Al-Fatih ayat 26 ya. Iz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Menarik sekali. Ketika orang-orang kafir, dalam ayat ini menunjuk kepada orang-orang kafir musyrik Mekah. Ya. Ketika orang-orang kafir menjadikan di dalam hati mereka al-hamiyah, kesombongan, hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Apa kesombongan jahiliyah yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir musyrik Mekah pada masa itu kepada Rasulullah SAW dan orang-orang beriman, para sahabat yang bersama beliau, yaitu yang pertama pada perjanjian Hudaybiyah, tadi sudah disinggung. Pada perjanjian Hudaybiyah, orang-orang kafir atau utusan, ya, orang kafir tidak mau mencantumkan di dalam perjanjian itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mau. Karena mereka tidak mengakui Allah yang Rahman dan Rahim, itu tidak mau. Tapi ditulis Bismikallahumma. Mereka mengakui ada Allah, tapi mereka menolak sifat Allah dan uluhiyah Allah. Mereka mengakui Allah itu ada, maka ditulis Bismikallahumma, dengan namamu Allahumma, ya Allah gitu. Kemudian yang kedua, mereka tidak mau mencantumkan bahwa ini perjanjian antara orang musyrik atau orang Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak mau. Mereka mau mencantumkan ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah, karena mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu kan luar biasa ya, luar biasa sombong. Kemudian yang ketiga, bahwa tahun itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang bersama beliau ke Hudaybiyah tidak diperkenankan untuk masuk ke Masjidil Haram. Baru tahun depan ya, boleh. Kemudian yang keempat, kesombongan itu adalah siapa saja dari orang musyrik Mekah yang dia lari mau bergabung dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah harus dikembalikan selama perjanjian itu berlaku. Dan siapa saja dari pihak Nabi Muhammad SAW di Madinah yang lari kepada orang kafir musyrik Mekah harus tidak dikembalikan. Kalimatnya begitu.
Bukan tidak harus, tapi harus tidak dikembalikan. Itu sombong sekali ya. Tetapi apa yang harus dilakukan? Tadi kita menyebut tentang reaksi. Sekarang, hari ini, apa bentuk hamiyatul jahiliyah itu? Ya kan, harus kita bicarakan. Kan judulnya hari ini, memperjuangkan Islam hari ini. Hamiyatul jahiliyah itu hari ini ya ikhwah, berada pada 3 bentuk yang nyata. 1, perang global melawan terorisme. Itu perang melawan Islam. Saya ulangi, perang global melawan terorisme itu perang melawan Islam. Yakinkan. Yang belum yakin atau membela, mari kita diskusi. Khusus untuk masalah ini. Saya mempunyai data yang sangat banyak. Dan itu tidak ditulis oleh orang Islam, ditulis oleh orang kafir. Ya. Saya berani memastikan bahwa perang global melawan terorisme adalah perang melawan Islam dan kaum muslimin. Ketika Pak Tito Karnavian Kapolri hari ini masih menjadi Kadensus, saya pernah diskusi sama beliau, saya berikan bukunya. Ini loh Pak. Tidak tahu, setelah itu saya tidak pernah bertemu sampai hari ini, apalagi hari ini ya kan. Abu Rusdan itu apa kan? Gitu kan? Saya sudah pernah. Mari kita diskusi. Kemudian yang kedua, kesombongan jahiliyah hari ini. Yang kedua adalah deradikalisasi. Saya berani memastikan bahwa deradikalisasi itu adalah deislamisasi di kalangan kaum muslimin. Mari kita diskusi. Diskusi dengan data, diskusi dengan rujukan, dengan informasi, jangan dengan pestul dan borgol Pak ya. Diskusi dengan data. Mari. Orang Islam itu manusia yang paling mudah diajak bicara. Ya, orang Islam, manusia yang paling mudah diajak bicara. Sebab dia tidak boleh, pokoknya itu tidak boleh. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Dan hamba Allah yang paling baik itu adalah alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang Islam itu pendengar yang baik. Dia akan mendengarkan, kemudian memilih yang baik. Yang ketiga, setelah perang global melawan terorisme, bahasa Jawanya konangan, ya, bahwa itu kejahatan terhadap Islam. Kemudian deradikalisasi gagal dinyatakan mereka oleh tokoh-tokohnya. Mereka mengeluarkan ini Pak. Saya sudah buat PowerPoint-nya, nanti silahkan di copy. Kita boleh diskusi Pak, siapa yang mau, nanti adakan sendiri. Saya usulkan aparat keamanan lebih berhak untuk membuat mimbarnya, yaitu prevent violent extremism, mencegah kekerasan atas dasar paham ekstrim. Sasarannya Islam dan kaum muslimin. Di sini dicantumkan juga yang tadi sudah disinggung oleh Ustaz Nazar Haris tentang perang generasi keempat. Biar beliau nanti yang memberikan uraiannya. Tapi saya hanya mau memberikan sedikit ini tadi. Salah satu di antara target yang paling jahat adalah siapa saja, tidak Al-Qaeda, tidak ISIS, tidak Wahabi, tidak Salafi, ya, tidak MMI, tidak JAT, tidak JI, tidak PUI, tidak MUI, siapa saja yang masih berpegang kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sasarannya. Dan mereka tidak akan berhenti sampai tercabut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari setiap hati kaum muslimin. Saya punya datanya Pak ya, ini baru sebagian. Saya punya datanya. Kalau ada yang rajin membaca tentunya dalam bahasa Inggris ya, ada bukunya, filenya, soft filenya saya punya. Bisa nanti di copy, pelajari sendiri. Salah satu sifat orang beriman, selain satu, dia paling mudah untuk mendengar, paling mudah untuk diajak bicara, dia tidak pernah memprovokasi manusia.
Tugas seorang muslim, apalagi yang mengerti, adalah memberikan keterangan seterang-terangnya kepada umat manusia, supaya manusia tidak sesat setelah dirinya sendiri tidak sesat. Mari Pak, ya, kejujuran sangat diperlukan, sebab kejujuran itu merupakan bagian paling penting dari akhlakul karimah, dan akhlakul karimah merupakan bagian paling penting dari peradaban manusia. Dan peradaban manusia merupakan bagian paling penting dari eksistensi manusia. Manusia yang sudah tidak beradab, maka dia akan melorot sampai kepada derajat asfala safilin. Dan asfala safilin itu oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan kal an'am balhum adallu, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kasihan kan? Mari Pak, saya sudah menyampaikan ketulusan hati saya menuntut, ya, siapa saja untuk menunjukkan ketulusan hatinya dalam membicarakan masalah ini. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, nanti baca sendiri saja, biar saya tidak mempengaruhi menurut frame pemikiran saya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi, apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi kesombongan jahiliyah seperti itu? Petunjuk Al-Quran di dalam surat Al-Fatah ayat 26 jelas, ya, yaitu fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Yang pertama, Anda harus menghadapi dengan sakinah, ya, tidak tergesa-gesa, tidak dengan kemarahan, ya, tidak dengan kemarahan. Kemudian Anda mengambil bensin, kemudian Anda masukkan ke botol-botol, kemudian Anda kasih sumbu, kemudian Anda lemparkan ke pos polisi. Tidak, bukan itu. Sekali lagi catat, saya bilang bukan itu, ya. Tapi sakinah lebih dahulu. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan bahwa sakinah itu mempunyai satu manfaat yang luar biasa. Yang pertama, dia bisa menghibur kesedihan, ya. Yang kedua, dia bisa meredam rasa takut, menenteramkan rasa takut. Kemudian yang ketiga, dia bisa memadamkan kemarahan. Bayangkan. Jadi ketika menghadapi satu tipu daya, ya, kesombongan jahiliyah orang kafir, itu justru yang kita lakukan adalah tidak mengimbangi kesombongan itu. Tetapi bagaimana kita menjadi tidak sedih, menjadi tidak takut, dan menjadi tidak marah. Coba bayangkan. Sebab orang yang dalam keadaan sedih yang amat sangat, dia bisa kehilangan akal sehat. Ya. Orang yang sedang menerima musibah, ya kan, bisa dia bunuh diri, ya. Orang yang takut amat sangat juga bisa kehilangan akal sehat. Kucing itu kalau sedang terdesak, Pak, ya kan, tiba-tiba dia melawan tuannya. Begitu juga orang yang sedang marah, dia kehilangan pertimbangan yang sehat. Maka itu yang harus dihilangkan. Ketika itu sudah hilang, kaum mukminin dalam keadaan sakinah, Allah memberikan 3 kekuatan besar, yaitu ar-ruh. Dengan ruh itu hidup jiwanya. Kemudian yang kedua an-nur. Dengan an-nur itu dia mendapatkan pencerahan, jalan yang harus ditempuh dari titik awal sampai titik akhir jelas sekali. Dan yang ketiga al-quwwah. Dengan kekuatan itu dia bisa istiqomah dan kokoh walaupun apapun yang akan dia hadapi. Yang pertama itu. Yang kedua adalah wa alzamahum kalimat taqwa. Iltizam terhadap kalimat taqwa. Masih 2 menit bisa ya? Belum selesai ya? Iltizam kepada kalimat taqwa ada 4 unsur secara umum, ya. Iltizam kepada ad-din, ya, kalimat taqwa itu juga diterjemahkan atau ditafsirkan sebagian ahli tafsir sebagai al-Islam atau Al-Quran atau at-tauhid atau la ilaha illallah. Semuanya itu merupakan satu kesatuan. Jadi iltizam kepada kalimat takwa itu ada 4 unsur. Sekali lagi, iltizam terhadap Islam itu ada 4 unsur.
Yang pertama yaitu al-i'tisamu biddin i'tisaman jaziman. Berpegang teguh kepada Islam sehingga Islam itu bagi dirinya sebagai harga mati. Islam harga mati, Pak. Ya. Inna dina indallahil Islam, harga mati. Yang kedua, yasnuku tariqahu bisabri hatta yahkumallah wallahu khairul hakimin. Menapaki Islam, ajaran Islam itu dengan sabar, apapun keadaannya, menapaki Islam dengan sabar sampai Allah menentukan urusannya dan Allah membuat keputusan yang paling baik. Yang ketiga, yansuruhu bikulli tadhiyat wal fida. Menolong Islam dengan segala pengorbanan dan penebusan. Apa saja yang bisa berdoa, yang bisa berdoa dan keringat, berdoa dan keringatnya, yang bisa berdoa air mata dan keringatnya, berdoa air mata dan keringatnya, yang bisa berdoa air mata hatinya dan darahnya dengan darahnya. Bikulli tadhiyat wal fida, dengan segala pengorbanan dan penebusan. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam menebus, ya, menolong Islam, menegakkan Islam, tebusannya putranya dikorbankan. Walaupun Allah mengganti, dan pasti Allah akan mengganti yang lebih baik bagi barang siapa yang berkorban dan menebus Islam dengan apa yang dia miliki. Kemudian unsur yang keempat yaitu wa wassa bihi banihi wa man ba'dahu. Memastikan bahwa dia mewariskan nilai-nilai Islam itu kepada generasi, kepada anak-anaknya dan generasi setelahnya. Kita berdoa moga-moga apa yang dilakukan oleh Madinah hari ini, oleh DKM Masjid hari ini, oleh Ustadz Nazar Haris hari ini, oleh Ustadz Muhajirin hari ini, dan oleh kita semua bagian dari upaya pewarisan nilai-nilai Islam yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa billahi taufiq wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Muhajirin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.